Cerita ini adalah pengalaman nyata seorang penarik becak yang bernama Pak Ramli. Ia adalah pria sederhana yang mencari nafkah di kota kecil di Jawa Timur. Dalam hidupnya, Pak Ramli dikenal sebagai orang yang ulet, tak mudah takut, dan sering bekerja hingga larut malam. Namun, suatu malam di bulan purnama mengubah hidupnya. Sebuah pertemuan yang tak terduga dengan penumpang misterius membuatnya berhenti menarik becaknya untuk selamanya. Malam itu, seperti biasa, Pak Ramli menunggu penumpang di ujung jalan dekat pasar kota. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, dan suasana kota mulai sepi. Dia baru saja mengantar penumpang terakhir ke sebuah warung di pinggir jalan. Mungkin ini saatnya pulang? Pikir Pak Ramli sambil mengusap keringat di dahinya. Tapi tiba-tiba, seorang perempuan muncul dari kejauhan. Perempuan itu mengenakan kebaya putih dengan kain batik. Wajahnya cantik, tetapi terlihat pucat di bawah sinar bulan. "Pak, bolehkah saya menumpang ke arah kampung seberang?" tanya perempuan itu dengan suara lembut. Pak Ramli pun mengangguk. Dia mempersilakan perempuan itu naik ke becaknya. Namun, saat perempuan itu naik, Pak Ramli merasa becaknya lebih berat dari biasanya. Ia mengira itu hanya perasaannya saja, dan mulai mengayuh pelan-pelan. Di sepanjang perjalanan, suasana terasa semakin aneh. Jalan yang biasanya ramai, terasa begitu sunyi saat malam itu. Tidak ada seseorang pun yang lewat, bahkan suara anjing pun tak terdengar sama sekali. Pak Ramli mencoba mengobrol untuk mencairkan suasana sambil menanyakan di mana rumah wanita tersebut. Kemudian wanita itu menjawab singkat, "Di dekat pohon beringin besar di ujung jalan itu, Pak," berkata wanita itu sambil menunjuk ke depan. Pak Ramli pun mengangguk, meski hatinya mulai merasakan ada firasat yang buruk. Sebetulnya ia tahu pohon beringin itu adalah pohon tua yang dianggap angker oleh warga setempat. Tapi ia tidak ingin berpikir negatif dan tetap terus mengayuh becaknya. Ketika mereka mulai mendekati area pohon beringin itu, hawa dingin pun mulai terasa menusuk tubuhnya. Kemudian Pak Ramli merapatkan jaketnya sambil terus mengayuh becaknya. Tiba-tiba, ia mencium aroma melati yang kuat yang bercampur dengan bau tanah yang basah. "Pak, jangan menoleh ke belakang ya," berkata wanita itu dengan suara yang lebih dalam. Pak Ramli terkejut, tetapi ia menuruti apa yang diucapkan oleh wanita itu, tapi jantungnya pun juga mulai berdetak dengan lebih cepat. Suasana pun semakin mencekam saat ia mulai mendengar suara langkah kaki yang terdengar dari belakang becaknya, padahal ia hanya membawa satu penumpang. "Mbak, kok sepertinya ada yang jalan di belakang kita ya?" tanya Pak Ramli dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Namun, bayangan hitam besar mulai terlihat di sudut matanya, dan mengikuti becaknya dengan langkah yang sangat berat. Ketika akhirnya mereka sampai di dekat pohon beringin itu, wanita itu pun memintanya untuk berhenti. Kemudian wanita itu turun dari becak dan berjalan menuju ke pohon beringin. Namun, saat Pak Ramli menoleh untuk memastikannya, wanita itu telah menghilang begitu saja. Tubuhnya pun gemetar. Kemudian, ia mencoba untuk memutar becaknya dan segera pergi menjauh dari tempat itu. Namun, ketika ia berusaha mengayuh, becaknya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada yang menahannya dari belakang. Pak Ramli memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya menjadi lemas. Ia melihat sosok perempuan yang tadi berdiri di belakang becaknya, tetapi kali ini wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan. Matanya hitam legam, senyum lebar dengan gigi tajam, dan rambutnya berantakan seperti akar pohon. "Terima kasih sudah mengantarkan saya. Tapi ini belum selesai." Suara perempuan itu berubah menjadi seperti suara banyak orang yang berbicara sekaligus. Dengan sisa tenaga, Pak Ramli berusaha mengayuh becaknya secepat mungkin. Perjalanannya terasa begitu panjang, seperti tidak akan pernah berakhir, dan suara tawa wanita itu pun terus terdengar, seolah-olah mengejeknya. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, Pak Ramli pun tiba di rumahnya.
Pak Ramli segera masuk tanpa membawa becaknya. Tubuhnya lemas, dan keringat dingin mengalir deras membasahi tubuhnya. Esok paginya, warga menemukan bercak Pak Ramli berada di dekat pohon beringin. Namun, anehnya, bercak itu penuh dengan bunga melati dan tanah basah. Tidak ada jejak Pak Ramli di sekitar sana, hingga ia ditemukan di rumahnya dalam keadaan masih gemetar. Beberapa hari kemudian, setelah tenang, Pak Ramli akhirnya bercerita kepada keluarganya dan tetangga-tetangganya tentang apa yang ia alami pada malam itu. Kisahnya segera menyebar di kalangan warga, dan sejak saat itu, pohon beringin tersebut semakin dianggap angker. Banyak orang mengaku pernah mendengar suara tawa dan melihat bayangan perempuan di sekitar tempat itu, terutama saat malam bulan purnama tiba. Pak Ramli sendiri memutuskan untuk berhenti menarik becak setelah kejadian tersebut. Ia memilih untuk bekerja di ladang bersama keluarganya dan tidak pernah lagi keluar rumah setelah maghrib. Hingga kini, kisah Pak Ramli dan penumpang gaibnya masih menjadi perbincangan warga, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat pohon beringin. Sebagian orang percaya bahwa perempuan itu adalah arwah penasaran, sementara yang lain menganggapnya sebagai sosok penunggu pohon beringin yang ingin menegur orang-orang agar menghormati tempat tersebut. Namun, bagi Pak Ramli, itu adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu yang memberinya pelajaran untuk selalu berhati-hati dan tidak meremehkan hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia. Kisah Pak Ramli menjadi pengingat bahwa malam adalah waktu yang penuh dengan misteri. Jangan pernah meremehkan tempat-tempat angker dan selalu jaga sopan santun, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya kita temui.